Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andreas George Tigor Yosafat Pasaribu dengan NIM 23400525. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu pengganti UTS ya, yang dimana saya akan menjelaskan materi pokok bahasan kita hari ini adalah definisi ruang lingkup fungsi hukum perbankan, lalu ada Bank Indonesia sebagai bank sentral, lalu ada kelembagaan dan kewenangan BI dan OJK, makroprudensial dan mikroprudensial, lalu ada otoritas jasa keuangan dan ruang lingkup dan pengaturan OJK. Ya, kita masuk kepada definisi hukum perbankan. Menurut Jumhana, hukum perbankan merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan 4 bidang kehidupan lain. Lalu Hermansyah mengemukakan bahwa hukum perbankan merupakan keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis tentang bank, mencakup di dalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya. Hukum perbankan di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk di negara Indonesia. Nah, kita masuk ke ruang lingkup. Ada asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektivitasan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, dan hak serta kewajiban bank. Nah, para pelaku dalam bidang perbankan seperti Dewan Komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak-pihak terafiliasi terkait bentuk dan badan hukum pengelola seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi, atau PT mengenai bentuk kepemilikan seperti pemerintahan swasta maupun bank asing. Nah, kaidah-kaidah perbankan yang diperuntukkan khusus untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain. Terkait struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan seperti Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain. Segala hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari bisnis bank tersebut seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain berdasarkan beberapa definisi dan ruang lingkup. Lalu ada fungsi pengaturan perbankan yang terdiri atas tujuan moneter, tujuan pengawasan, dan tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia. Nah, perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ya, perbankan memiliki tujuan strategis dan tidak hanya berorientasi terhadap ekonomi, tetapi juga pada hal-hal ekonomis seperti stabilitas politik dan sosial nasional. Lalu mengacu pada Undang-Undang Perbankan, dijelaskan bahwa tujuan perbankan ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, lalu ada unsur-unsurnya, yaitu serangkaian ketentuan hukum positif. Adanya pengaturan hukum perbankan ialah meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai kepada peraturan pelaksanaannya seperti peraturan BI, surat edaran BI. Nah, hukum positif tersebut bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur bagaimana tata laksana kelembagaan bank, diantaranya mengenai persyaratan pendirian bank, termasuk dalamnya proses pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank. Lalu pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya, seperti bentuk simpanan dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu ada asas demokrasi ekonom. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengemukakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan, ada asas kehati-hatian atau prudential principle. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan prudential principle. Asas ini tidak terdapat penjelasan resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini juga turut tercermin dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Lalu berikutnya ada asas kepercayaan atau fiduciary principle. Nah, prinsip ini yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip ini juga merupakan suatu prinsip hubungan kepercayaan antara bank dan pihak nasabah, di mana bank memiliki fungsi utama yang berkaitan langsung dengan dana masyarakat, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Nah, masyarakat yang menyimpang sebagian, bahkan seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan. Penerapan asas kepercayaan sebagaimana tergambar dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu adalah asas mengenal nasabah. Ya, prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini sebagaimana tergambar dalam Peraturan BI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan prinsip ini ialah untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan atau aktivitas ilegal. Nah, di sini ada peraturan yang mengatur tentang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang sebagaimana telah diubah juga menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kita masuk pada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di Indonesia, wewenang untuk menjalankan fungsi kebank sentralan dilakukan oleh BI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Bersama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia menjalankan otoritas moneternya. Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan International Monetary Fund atau IMF dan mencari pinjaman dari negara lain, misalnya Intergovernmental Group on Indonesia. Nah, tugas pokok BI menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 adalah membantu pemerintah dalam A. Mengatur,
menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, dan mendorong kelancaran produksi, pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, secara rinci Bank Indonesia berperan sebagai yang pertama adalah bank sirkulasi yang memiliki hak tunggal, mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran sah. Yang kedua, bank sentral yang menjadi bank pusat bagi bank-bank lain dengan tugas membina perbankan melalui pengaturan dan kelancaran pembayaran giral serta penyelenggaraan clearing antar bank, lalu mengeluarkan alat pembayaran yang sah, menetapkan tingkat dan struktur bunga, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjadi lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir. Tugas pokok BI juga memegang kas pemerintah, mengelola pemindahan uang pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah, dan mengatur penempatan surat utang negara. Dalam hubungan internasional, tugasnya meliputi penyusunan rencana devisa, pengelolaan emas dan devisa negara, serta pengawasan dan koordinasi pembayaran internasional. Lalu kita masuk kepada kelembagaan dan kewenangan BI dan OJK, makroprudensial dan mikroprudensial. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang berdiri berdasarkan pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, berstatus lembaga negara independen dan badan hukum yang bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali diatur lain undang-undang. Tugas utama Bank Indonesia meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Meskipun pengawasan bank sebagian besar telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, deputi gubernur senior, dan 4-7 deputi gubernur. Selain itu, BI berperan sebagai pemegang kas pemerintah dan dapat menerima pinjaman luar negeri serta melakukan kerjasama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Nah, lalu ada pula OJK ya, yang merupakan lembaga independen yang mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan bank dengan tugas mengatur institusi bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. OJK juga menjalankan pengawasan terpadu di sektor jasa keuangan termasuk perbankan dan non-perbankan, dan dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal pengawasan yang tumpang tindih. Dalam kebijakan perbankan, Bank Indonesia menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan, sedangkan OJK menjalankan kebijakan mikroprudensial yang fokus pada kesehatan individu dan perlindungan nasabah. Kebijakan makroprudensial meliputi instrumen seperti countercyclical buffer, loan to value, rasio intermediasi makroprudensial, penyangga likuiditas, dan pinjaman likuiditas jangka pendek. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwa kondisi menjadi salah satu penyebab rentannya perbankan terhadap gejolak ekonomi karena A. Timbulnya moral hazard akibat jaminan yang terselubung. B. Pengawasan yang kurang efektif oleh bank sentral. C. Connected lending yang membuat tingginya risiko terjadinya kredit macet. D. Lemahnya manajerial bank. Dan E. Kurang transparannya informasi terkait kondisi keuangan bank. Nah, dalam hal ini, sistem perbankan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi nasional. Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya hubungan resiprositas antara perbankan yang sehat dan kebijakan makroekonomi, maka kesehatan sistem perbankan dengan sendirinya dapat timbul. Kesehatan sistem perbankan ditentukan oleh memadainya ekonomi
makro, serta kondusifnya pengawasan bank. Lalu kita masuk kepada ruang lingkup dan pengaturan otoritas jasa keuangan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka anggaran OJK bersumber dari APBN dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka OJK dalam tugas pengaturannya berwenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan kekayaan dan menata usahakan. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, sedangkan terkait tugas pengawasan, maka OJK berwenang untuk yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, lalu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan kepala eksekutif, lalu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Lalu melakukan penunjukan pengelola statuter, lalu menetapkan penggunaan pengelola statuter, lalu menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang persorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Nah, secara normatif, pendirian OJK bertujuan agar kepercayaan publik kembali mengalami peningkatan dan menjadi terpelihara. Lalu peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan, pemahaman publik terhadap jasa keuangan mengalami peningkatan, dan kepentingan konsumen menjadi terlindungi. Nah, pengaturan terhadap pembentukan OJK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam membuat regulasi terkait pengawasan perbankan antara lain KPMN Bank, terintegrasinya sistem informasi perbankan, kebijakan terkait penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana falas, serta pinjaman komersil luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, serta kegiatan lainnya. Penentuan bank yang masuk dalam kategori systematically important bank, dan pengecualian data lainnya terkait kerahasiaan informasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka asas yang perlu dikedepankan oleh OJK adalah asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Kita masuk kepada kesimpulan. Hukum perbankan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh masalah bank dan perbankan, serta aspek kegiatannya sehari-hari, mencakup pula kegiatan usaha untuk tujuan utama dalam rangka membantu peningkatan kualitas ekonomi negara. Bank merupakan lembaganya, sementara perbankan merupakan keseluruhan proses yang terjadi dalam bank tersebut. Nah, asas yang sudah dijelaskan tadi, ya, yang menjadi dasar atau prinsip pelaksanaan perbankan di Indonesia adalah asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah. Bank-bank di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya, operasionalnya, kepemilikannya, bentuknya, dan statusnya.
Berdasarkan fungsinya dibedakan atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau yang sekarang disebut bank perekonomian rakyat. Berdasarkan operasionalnya, terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Lalu berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas bank milik pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Dan berdasarkan bentuknya yakni perseroan terbatas atau PT dan koperasi, dan berdasarkan statusnya terbagi atas bank devisa dan bank non-devisa. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK harus mengedepankan prinsip dan asas yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, independensi, lalu ada kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.